nikah dan gue udah punya anak, dan gue sekarang tinggal di rumah mertua gue ya teman-teman. Jujur ya, tinggal di rumah mertua itu gak enak banget, gak leluasa juga. Bahkan di samping gak leluasanya gue mau minta makan nih, nambah. Gue tuh mesti ngundang kaki bini gue dulu gitu untuk minta nambah gitu. Bahkan bukan cuma itu aja teman-teman, gue punya anak nih, bukan gue yang kasih nama, mertua gue. Sedih banget gitu. Anak gue dikasih nama mertua gue, Sultan Maulana Ishak. Kayak nama anak keraton ya. Makanya nih ya, gue udah niatan jahat. Kalau misalkan nanti dia udah gede, mau gue bawa kabur sumpah gue dari situ. Habis itu gue ganti namanya di Stephen, bodo amat gitu. Dan setelah punya anak, gue tuh jadi tahu gitu beberapa hal gitu. Salah satunya cara menggendong anak gitu, cara menggendong bayi yang benar gitu. Jadi buat yang belum tahu ya, cara menggendong bayi yang benar itu kayak gini gitu. Gak bisa tiba-tiba kita tangkap lehernya, gak bisa gitu. Gak bisa kita tangkap lehernya. Karena bukan ular. Dan gue juga tuh awal-awal gue gak bisa ngegendong. Karena apa ya teman-teman? Anak bayi itu sensitif banget gitu, kepalanya gitu. Gue takut ketika gendong ya, kepalanya meletus gitu, pecah. Takut banget gue. Terus juga yang gue baru tahu juga setelah gue punya anak, cara bikin susu teman. Menurut kalian mudah ya? Tapi ini susah loh ternyata. Ternyata ada takaran juga gitu. Untuk anak 0 sampai 6 bulan itu 3 kali sendok takar gitu. Karena waktu itu gue pernah ya kan, gue lebihin gitu, gue kurangin gitu. Ekspresi gue anak gue tuh beda banget gitu pas diminum kali. Gini, anak gue langsung gini, semacam apa nih gitu. Anak gue gitu ekspresinya. Terus juga cara ngocoknya gitu nggak sembarangan gitu, nggak kayak bartender gitu, nggak bisa. Harus pelan-pelan teman-teman. Harus ke kiri 3 kali, ke kanan 6 kali. Kayak gitu tuh. Terus juga semenjak gue punya anak juga gue tahu istilah kode deh. Kalau misalkan anak gue minta sesuatu, kalau misalkan kayak gini, oe, nah, anak gue minta susu, anak gue minta digangin pampers. Kalau gini, itu anak gue lagi mau cekek ya. Terus tuh, pas punya anak selera musik gue juga berubah nanti. Gue tuh udah gak lagi dengerin namanya musik-musik zaman sekarang itu kayak Ungu, kayak Topeng apa. Udah lama. Iya enggak? Sekarang gue lagi seneng dengerin musik nih, lagu anak-anak yang roda-roda nih. Roda-roda terus berputar. Kayak kemarin deh. Roda-roda terus berputar. Gitu tuh, enak banget. Kalau pagi nih dengerinnya. Gue juga adalah seorang suami yang gajinya kecil ya teman-teman. Dan karena gaji gue kecil, gue tuh jadi gak punya power di rumah tangga gue gitu. Sumpah. Padahal nih ya, gaji gue sama bini gue bedanya cuma 50.000 doang gitu. Tapi itu gak buat power gue di rumah tangga gue tuh gak ada. Kerjaan gue nih di rumah nih, kalau gak dimarahin, kena marah gitu. Bener-bener kayak anak kecil gue dimarahin mulu tuh. Dan marahnya bini gue tuh kadang tuh karena hal sepele gitu. Kayak kemarin ya, gue gak sengaja ngejatuhin nipol gitu. Emang gak banyak sih, cuma 1 botol gitu Pak. Cuma marah-marahnya gitu, tinggi banget nadanya kayak Raisa anjing. Kayak gini, kamu gimana sih, jalan gak lewat, gak punya mata apa? Shit, kata gue dalam hati gue, ini perkara nipol doang lo gitu, murah gitu. Ini bukan mas antam cair, kata gue anjing gitu. Gue marah-marahnya meledak-meledak gitu. Terus gue nih kalau misalkan gue lupa ngepel, itu marah-marah gitu. Marah-marah bakal anjing itu. Gue sekarang gue ini apa sih gue, kata gue ya kan. Bingung gue. Gue lucu. Iya. Bingung gue aja. Padahal kan udah jelas-jelas ya. Di kartu keluarga gue kepala keluarga gitu, maksud gue yang paling atas gitu. Bukan bapak rumah tangga gitu. Makanya gue nih setiap malam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Gue berdoa, ya Allah, kata gue, jangan naikin gaji bini gue dulu ya Allah.
gitu. Kok takut makin takutkan kalau misalkan dia di jail lagi. Itu aja malam.